Halo Sobat Hidupa. Perkenalkan, nama saya Elan Carlino dan ini teman saya Ahmad Riyadi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengalaman Kakak Riyadi ketika Kak Riyadi magang sebagai kelas khusus industri Mitsubishi Fuso di SMK PGRI 2 Palembang. Oke, langsung saja kita tanyakan Kak Riyadi. Iya Kak. Pertama-tama saya mau menanyakan satu hal nih Kak. Bagaimana sih caranya Kak Riyadi masuk ke kelas khusus industri Mitsubishi Fuso ini? Saya masuk ke kelas industri Mitsubishi Fuso ini dengan cara mengikuti tes pada saat kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, pada saat kenaikan itu akan diadakan tes untuk kelas Mitsubishi Fuso ini Kak. Oke, jadi kita akan melaksanakan tes ketika kenaikan kelas 10 ke kelas 11. Oke, Ya, lanjut. sekali, Kak. Bagaimana sih proses dari tes untuk masuk ke kelas khusus industri tersebut? Nanti akan didata oleh wali kelas dan K3-nya langsung Kak. Siapa saja yang ingin mengikuti tes untuk masuk ke kelas industri Mitsubishi Fuso tersebut Kak. Nanti akan dikumpulkan dan akan ada 2 tes, yaitu tes tertulis dan tes interview. Untuk tes tertulis ini akan dilaksanakan di sekolah, yang mana tes ini terdiri dari dua soal, yaitu tentang soal program keahlian dan tentang tes psikologi Kak. Nah, setelah lulus dari tes tertulis ini, lulus sebanyak 30 orang, nanti akan dilanjutkan untuk tes interview di Mitsubishi-nya langsung Kak. Dari tes interview tersebut, nanti akan lulus sebanyak 20 orang, yang mana 20 orang ini sudah resmi menjadi kelas industri Mitsubishi Fuso tersebut Kak. Oke, jadi kita akan menjalankan 3 tes, yaitu 2 tesnya di sekolah ya Kak? Iya, betul sekali. Yang tes interviewnya akan bertepatan di Mitsubishi-nya langsung. Iya. Oke. Dari seluruh banyaknya peserta yang mengikuti tes, hanya 20 yang terpilih. Nah Kak, ketika Kakak tes nih, Kakak ada mengalami kesulitan gak sih untuk tes yang Kakak jalani tersebut? Kalau untuk kesulitan itu tidak terlalu sulit ya, karena soal-soalnya itu sudah kita pelajari pada saat kelas 10 kemarin, yaitu tentang dasar-dasar program keahlian teknik kendaraan ringan. Dan juga untuk tes psikologi itu sama seperti tes psikologi pada umumnya. Hanya saja, saya kemarin sangat gugup pada saat tes interview, karena kita berhadapan langsung dengan pihak Mitsubishi-nya. Yang mana pihak Mitsubishi ini menilai dari cara berbicara kita, kesopanan kita, kerapian kita, dan juga apa alasan kita yang membuat kita pantas menjadi anggota kelas Mitsubishi Fuso tersebut. Oke, Gitu, Kak. jadi Kak Riyadi ketika melakukan tersebut, Kak Riyadi tidak terlalu mengalami kesulitan karena soal-soal yang keluar di tes itu soalnya kita sudah paham di waktu kelas 10. Nah, mungkin Kak Riyadi kesulitan ketika Kak Riyadi menjalankan tes interview, karena tes interview itu kita berhadapan langsung dengan orang Mitsubishi-nya, yang mana tidak semua orang itu terbiasa berbicara berhadapan langsung dengan orang yang tidak dikenal. Oke, lanjut Kak. Nah Kak, masuk ke kelas khusus industri Mitsubishi Fuso itu bayar nggak sih Kak? Untuk biaya masuk itu tidak ada sama sekali, hanya saja kita membayar uang untuk membeli baju khusus kelas industri tersebut. Untuk biaya bajunya itu sebesar 1.100.000. Dari uang itu kita mendapat 2 wear pack, 1 kemeja, dan 1 pasang sepatu safety. Nah, wear pack dan sepatu safety ini sangat penting digunakan pada saat kita melaksanakan PKL nanti. Oke, jadi dengan uang 1.100.000 tersebut kita mendapatkan 1 baju dan 2 wear pack dengan 1 set sepatu safety, yang mana wear pack dan sepatu safety ini sudah dikhususkan untuk ketika kita waktu ingin bekerja, kita sudah siap dengan alat pelindung diri kita, karena di industri itu mengutamakan yang namanya keselamatan kerja. Oke, lanjut. Untuk tempat magangnya itu berada di mana sih Kak? Kalau untuk tempat magang itu berada di 3 tempat. Yang pertama itu di Elbum Soekarno-Hatta, yang kedua itu di Elbum Pelaju, dan yang ketiga itu ada di BMM Kertapati Kak.
Oke, jadi kita akan ditempatkan di 3 tempat tersebut Kak ya? Iya Kak. Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu bagaimana Kak? Kita kan anggota industri itu ada 20 orang. Nah, itu bagaimana pembagiannya? Kalau untuk pembagian itu sebelum magang, itu sudah dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa tim. Yaitu kalau untuk di BMM Kertapati itu 5 orang, di Elbum Suta itu 7 orang, dan di Elbum Pelaju itu 8 orang. Oke. Nah Kak, kita kan sebelum magang nih, sebelum magang kita sebagai pelajar tidak mempunyai pengalaman untuk kerja. Nah, dari sekolah nih atau dari Mitsubishi-nya langsung ada nggak sih program khusus untuk kita persiapan ketika kita magang nanti? Kalau untuk persiapan itu ada, yaitu kita akan di training selama 1 minggu oleh pihak Mitsubishi-nya langsung, yang mana di training ini kita akan belajar tentang alat ukur, tools, komponen-komponen pada kendaraan, dan teknologi terbaru di Mitsubishi tersebut Kak. Oke, jadi kita di training, jadi kita sebelum magang kita akan melaksanakan training terlebih dahulu agar kita tahu dasar-dasar dari kita akan menjalankan magang di industri Mitsubishi Fuso. Nah Kak, apa aja sih yang kakak pelajari ketika kakak melaksanakan training Mitsubishi Fuso? Yang kita pelajari itu tentang bagaimana cara kita menggunakan alat ukur seperti vernier caliper, micrometer, dial gauge, dan yang lain-lain. Terus juga kita akan mempelajari tentang nama-nama tools di industri tersebut Kak. Terus juga kita akan belajar tentang beberapa komponen pada kendaraan ringan seperti gardan, piston, bagian transmisi, dan yang lain-lain Kak. Terus untuk yang pelajaran yang saya sangat ingat pada saat training kemarin yaitu tentang teknologi terbarunya Kak, yaitu Mitsubishi Fuso Euro 4. Mitsubishi Euro 4 itu yang bagaimana sih Kak? Tolong jelasin Kak. Mitsubishi Fuso Euro 4 itu adalah teknologi terbaru yang sangat ramah lingkungan Kak. Jadi tidak, memang masih mencemarkan lingkungan, tapi tidak seperti pada Euro sebelumnya yaitu Euro 2. Jadi Mitsubishi Fuso Euro 4 ini sangat ramah sekali Kak lingkungannya. Oke, jadi kita dari pengalaman Kak Riyadi ketika Kak Riyadi melaksanakan training dari Mitsubishi Fuso, Kak Riyadi belajar tentang alat-alat ukur, teknologi terbaru dari Mitsubishi Fuso, dan prosedur-prosedur kerja di Mitsubishi Fuso. Lanjut nih Kak, kakak kan magang di industri Mitsubishi Fuso nih. Iya. Nah, kakak di sana dari pagi masuk sampai pulang, itu kakak ngapain aja sih? Kalau untuk kegiatan di sana itu pada pukul 7:30 nih, kita harus sudah standby di sana untuk melaksanakan housekeeping. Nah, setelah housekeeping selesai, sekitar jam 9, itu kita akan melaksanakan briefing bersama dengan karyawan Mitsubishi tersebut Kak. Dilanjutkan dengan senam bersama untuk menjaga kesehatan dari seluruh karyawan tersebut Kak. Setelah briefing dan senam bersama, baru deh kita melaksanakan kegiatan pada seperti biasanya, yaitu seperti servis ringan, perawatan berkala, penggantian oli, skena kendaraan, dan yang lain-lain Kak. Mungkin nih Kak ada kendaraan Mitsubishi yang rusak di jalan. Nanti pengemudi tersebut akan menelpon ke pihak Mitsubishi-nya langsung. Dari pihak Mitsubishi ini nanti akan mengirimkan 1 mekanik dan 1 anak PKL untuk memperbaiki mobil yang mogok tersebut Kak. Nah, dari jam 9 sampai jam 12 tadi, pada saat jam 12 itu baru deh kita isoma sampai jam 1. Nah, dari jam 1 sampai ke jam 4 itu kita bekerja lagi seperti biasa. Nah, dari jam 4 sampai setengah 5 itu kita melaksanakan housekeeping kembali Kak untuk membersihkan sisa-sisa pekerjaan kita yang tadi Kak, seperti oli yang keleceran, terus juga sisa-sisa air radiator ataupun yang lain Kak. Baru deh dari selesai housekeeping itu baru kita pulang. Oke, nah Kak mau tanya nih Kak, yang mungkin teman-teman juga bingung.
housekeeping itu apa sih, Kak? Housekeeping itu membersihkan area sekitar bengkel. Karena housekeeping ini sangat diwajibkan oleh pihak Mitsubishi Fuso tersebut. Karena customer itu akan melihat dari atas, dari ruang tunggu, bagaimana mobilnya dikerjakan, apakah tempat mengerjakannya itu rapi, bersih. Jika tempat area bengkelnya itu bersih, rapi, maka customer akan puas dengan pelayanan kita tersebut, Kak. Oke, jadi housekeeping itu adalah suatu tindakan untuk membersihkan area kerja, dan juga housekeeping bertujuan untuk mengurangi resiko dari kecelakaan kerja, yang mana perusahaan industri terutama Mitsubishi Fuso sangat mengutamakan yang namanya K3, kesehatan, keselamatan kerja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, Kak. Pengalaman apa aja sih yang sudah Kakak alamin ketika Kakak di tempat magang? Kalau pengalaman itu saya pernah diajarkan oleh mekanik itu MUT atau scanner kerusakan pada kendaraan. Terus juga baterai tester untuk mengecek apakah baterai itu tegangannya masih bagus atau tidak. Terus perawatan berkala nih. Berapa ribu kilometer kita akan servis kembali untuk penggantian oli dan pengecekan yang lain-lainnya, Kak. Oke, masih berhubungan dengan pengalaman Kakak nih. Kakak ketika melakukan kegiatan di sana, misalnya kayak ganti oli, buang oli, atau lain sebagainya. Nah, Kakak di situ ada mengalami kesulitan nggak sih ketika Kakak melakukan kegiatan di sana? Kalau kesulitan itu ya pasti ada kesulitan karena kita kan baru PKL di sana. Tapi nanti akan dibimbing oleh mekanik pembimbing kita. Diajarkan bagaimana caranya mengganti oli yang benar, menservis kendaraan yang benar, dan yang lain-lain, Kak. Nah, Kak, pertanyaan berikutnya nih, Kak. Kita di Mitsubishi itu magangnya berapa lama sih, Kak? Kalau untuk magang itu 6 bulan, Kak. 6 bulan. Itu 6 bulannya 6 bulan full kita di sana atau bagaimana? Kalau untuk 6 bulan tersebut itu dibagi, ya. Jadi sebulan kita magang, sebulan kita sekolah. Oke. Jadi kita mendapatkan pengalaman itu 50% magang, 50% sekolah. Jadi kita tidak terlalu ketinggalan pelajaran, Kak. Dan juga untuk magang yang di Soekarno-Hatta dan di Pelaju itu nanti akan di rolling, Kak. Misal nih, bulan ini di Suta, bulan depan sekolah, bulan depannya lagi itu di Pelaju, Kak. Nah, Kak, mungkin juga pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh teman-teman kita yang akan menjalankan magang. Nah, Kak, pertanyaannya itu, Kakak di sana nih magang. Kakak digaji gak sih kayak karyawan pada umumnya atau dikasih uang titipan kayak uang bensin atau gimana tuh, Kak? Kalau untuk dikaji itu tidak, ya. Karena kan tujuan kita melaksanakan PKL itu untuk mencari ilmu. Jadi pada saat PKL kita menggali ilmu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Itu adalah imbalan dari industri terhadap kita, yang mana ilmu itu sangat penting untuk masa depan kita jika kita ingin melanjutkan ke dunia industri tersebut, Kak. Nah, Kak, yang terakhir nih, ketika kita lulus sekolah nih, kita kan dari kelas khusus industri. Nah, kita itu ada peluang nggak sih untuk direkrut menjadi karyawan dari Mitsubishi Fuso tersebut? Kalau peluang direkrut itu ada, ya. Apalagi kalau kita PKL-nya itu rajin, tidak malas-malesan, dan juga nilai kita besar, itu pasti nanti akan langsung direkrut menjadi pegawai di sana, begitu, Pak. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin bekerja di Mitsubishi, rajin-rajinlah untuk menuntut ilmu, karena ilmu sangat penting untuk kita di masa yang akan mendatang. Oke, sekian dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.